Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita kembali bertemu ya, tapi materinya sudah berbeda dengan materi di minggu kemarin, yaitu mengenai penjelajahan samudra yang sudah diawali dari dua negara yang merupakan legend gitu ya, atau pengawal dari yang mengawali dari sebuah penjelajahan samudra, yaitu Portugis dan Spanyol. Jadi pelopor untuk imperialisme kuno itu adalah Portugis dan Spanyol. Dan hari ini yang saya bahas adalah mengenai imperialisme modern ya. Meskipun sama-sama di tahun yang tidak jauh dengan itu, cuma secara pembagian untuk imperialisme ya antara kuno dengan modern. Jadi bisa kita katakan periode penjajahan Belanda dan Inggris ketika pertama kali masuk ke Indonesia itu sebagai pelopor dari imperialisme dan kolonialisme modern. Oke, kita lanjut anak-anak ya. Pada tahun 1511 bangsa Portugis itu telah sampai di Kepulauan Nusantara ya, sampai di Malaka, dan kemudian mereka sampai di Maluku itu tahun 1512 ya. Kemudian bangsa Spanyol memasuki Maluku juga dengan tahun yang sama. Tapi Belanda baru datang ke wilayah Indonesia itu pada tahun 1596. Yaitu orang yang pertama kali ke Indonesia dari Belanda itu adalah Cornelis de Houtman ya. Itu di pertama kali sampai di Banten. Nanti akan saya bahas di sini. Hal ini disebabkan ya, pada awal abad ke-15 Belanda itu masih menjadi sebuah wilayah vasal ya dari Spanyol. Vasal itu adalah wilayah bagian atau wilayah bawahan gitu ya. Jadi Belanda itu masih dijajah oleh Spanyol hingga revolusi 80 tahun yang terkenal di sana. Kemudian pada tahun 1566, pada saat itu pedagang rempah-rempah di Lisboa atau Lisabon ya, Portugis, itu masih berjalan dengan lancar antara Belanda dengan Portugis. Hingga kemudian bangsa Spanyol menaklukkan Portugis ya, dan Belanda dilarang membeli rempah-rempah dari Lisabon lagi. Nah, dari sini kemudian ada upaya bangsa Belanda untuk melakukan suatu penjelajahan samudra. Nanti kita bahas lebih lanjut. Jadi anak-anak, materi penjelajah pertama dari Belanda itu bernama Willem Barents ya. Jadi beliaunya dijuluki sebagai pemandu rute pelayaran wilayah Arktik abad ke-16. Jadi sebelum sebelum Cornelis de Houtman ya sampai di wilayah Indonesia, jadi ternyata seorang penjelajah berkebangsaan Belanda tersebut itu melakukan penjelajahan besarnya pada tahun 1594 atas perintah dari kerajaan Belanda. Pelayaran dari negeri Belanda itu dilakukannya untuk mencari jalur timur lewat jalur alternatif selain jalur yang dilalui oleh pelaut dari Portugis dan Spanyol. Jadi tujuannya mencari jalur timur laut itu adalah menuju wilayah daratan Cina. Willem Barents ini dikenal sebagai seorang penjelajah yang andal ya dalam menentukan rute pelayarannya. Hanya dalam waktu 1 bulan saja ia berhasil menelusuri dan menemukan wilayah yang disebut sebagai Novaya Zemlya. Sekarang merupakan wilayah bagian di negara bekas Uni Soviet yaitu Rusia yang berada di lautan Arktik atau Kutub Utara ya. Kemudian pada tahun 1595 Willem Barents melakukan pelayaran keduanya, dan 1 tahun kemudian 1596 dia melakukan pelayaran ketiga. Dua pelayarannya itu
memang memakan waktu yang cukup lama karena ia berusaha mencari informasi di setiap wilayah yang didatangi. Saat itu ia menemukan sebuah wilayah yang diberi nama Pulau Spitsbergen, ya, dekat dengan kota Novaya Zemlya. Daerah Novaya Zemlya yang ia temukan itu merupakan upaya terjauh yang dilakukan oleh para penjelajah untuk mencari jalur timur laut. Dalam perjalanannya itu, ia menemukan sebuah bongkahan emas, ya, seperti sebuah pulau terapung, sehingga mereka terpaksa menghabiskan musim dinginnya di Icehaven, ya, di pesisir timur Novaya Zemlya. Selama musim dingin itu, William Barham dan krunya mengalami kesulitan untuk bertahan hidup. Selain karena persediaan logistik dan uang yang sangat menipis, mereka pun harus dihadapi dengan berbagai permasalahan cuaca. Dan pada tahun 1871, seorang kapten, ya, bernama Kapten Carson menemukan sisa-sisa perjalanan Barents dan rekannya saat menghadapi musim dingin tersebut. Penemuan itu kemudian dibawa ke Belanda untuk diteliti dan diabadikan. Kemudian peta dari William Barents ini berhasil diidentifikasikan dengan berbagai catatan, dan kemudian catatan tersebut sebagai petunjuk penting bagi pelajaran mengarungi lautan Arktik selama 250 tahun berikutnya. Musim panas, ya, diceritakan juga dalam buku tersebut. Pada musim panas, orang-orang yang berhasil selamat kembali memulai pencarian daratan untuk memenuhi kebutuhan makanan mereka. Selama masa penjajahan tersebut, William Barents dan keempat rekannya tewas setelah berjuang melawan penyakit yang mereka derita. Oke anak-anak, materi berikutnya adalah Cornelis de Houtman. Jadi yang sangat berhubungan dengan Indonesia adalah pelayaran Cornelis de Houtman yang membawa Belanda menjajah Nusantara pada 2 April 1595. Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda adalah 4 negara Eropa yang berlomba-lomba menaklukkan lautan di Asia. Dan hasrat untuk menaklukkan samudra dipicu oleh kisah-kisah perjuangan Marco Polo dan beberapa faktor latar belakang penjelajahan samudra. Dari Lisabon, ya, Cornelis de Houtman tahun 1592 pergi untuk membawa misi, ya, dari Amsterdam untuk mencari informasi tentang tempat yang banyak rempah-rempahnya. Jadi kita tahu bahwa sebelum ada alat untuk pengawet makanan, ya, dan tentunya kondisi Eropa yang sangat dingin, ya, jadi untuk menghangatkan tubuh, kemudian menjaga daya tahan tubuh, serta untuk pengawet makanan, maka rempah-rempah itu adalah bahan yang sangat dicari oleh orang-orang Eropa. Dari Lisboa atau Lisabon, de Houtman mendengar kabar tentang Hindia Timur dari buku Itinerario yang ditulis Jan Huygens van Lieshoven, ya, saat kembali dari timur jauh bersama orang Portugis. Dari informasi itu mencuat nama Sunda Kelapa. Kita tahu bahwa Sunda Kelapa itu sekarang jadi Jakarta, ya. Sunda Kelapa kemudian dirubah oleh Belanda menjadi Batavia, sekarang menjadi Jakarta. Itu sebagai tempat untuk mendapatkan rempah-rempah. Rencana mencari kepulauan rempah-rempah pun disusun, dan 2 tahun kemudian, yaitu tahun 1594, berdiri Company Van Ver yang bertujuan untuk mendukung ekspedisi ke timur. Cornelis de Houtman, Bartholomew Dias, kemudian Vasco da Gama juga melewati tepi barat Afrika. Jadi Cornelis de Houtman berangkat dari pelabuhan Amsterdam di Belanda, kemudian mereka kemudian menyusuri pantai barat Afrika, ya, kemudian sampai ke Tanjung
Harapan atau Cape Hope ya. Nah, kemudian sempat juga kapal dari Cornelis de Houtman itu juga sampai di Madagaskar ya, jadi Malagasy atau Madagaskar. Pernah dulu kita bahas ini Madagaskar, bahwa ternyata garis keturunan orang-orang Madagaskar itu dari pelaut-pelaut dari Indonesia ya. Jadi masih ada hubungan kita dengan Madagaskar atau Malagasy lah, ini pulaunya ya. Kemudian dari Malagasy, Madagaskar langsung ke lepas Samudra Hindia, baru kemudian ke Indonesia. Jadi jalur yang sama ditempuh oleh Portugis, cuma bedanya Belanda langsung menuju ke Kepulauan Indonesia. Jadi tidak singgah ke India atau di Goa ataupun Kalkuta, tapi langsung di Banten. Saat itu de Houtman melihat Banten sebagai sebuah kota pelabuhan yang besar dan ramai, karena banyak saudagar dari Jawa, Cina, Bengal, Gujarat, Arab, Persia, ya Iran, Turki yang berdagang di pasar Banten. Bahkan orang Portugis dan beberapa orang Eropa sudah ada di Banten. Inggris malah memberikan loji di Banten. Awak kapal Belanda yang sangat intoleran terhadap orang-orang pribumi membuat mereka akhirnya diusir dari wilayah Banten. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan ke bagian timur Pulau Jawa, dan di sana mereka sampai di Pulau Madura. Dan di sana ternyata mereka mengalami konflik sosial dengan etnis lokal sana yang berujung dengan kekerasan, dan beberapa awak mereka akhirnya ditahan. Untuk menebus tawanan tersebut, Cornelis de Houtman harus mengeluarkan biaya yang cukup besar. Dan kemudian Cornelis de Houtman melanjutkan perjalanannya hingga ke Pulau Bali. Di sana mereka berhasil untuk melakukan suatu perdagangan dengan raja-raja Bali. Dan terakhir, dari 249 awak hanya 87 yang berhasil kembali. Kemudian Cornelis de Houtman tewas dalam perjalanan keduanya di atas geladak kapal di Aceh saat pertempuran dengan pasukan Inong Bale yang dipimpin oleh pahlawan nasional Laksamana Wanita ya, Malahayati, tanggal 11 September 1599 dalam pertempuran 1 lawan 1 dengan Malahayati. Kongsi dagang Hindia Belanda atau yang disebut dengan Verenigd Oost-Indies Company ya, atau biasanya di Indonesia lebih familiar disebut sebagai company gitu ya. Jadi orang Malaysia atau Indonesia membentuk aktivitas perdagangan di wilayah Asia. Disebut Hindia Timur karena ada pula persekutuan dagang untuk kawasan Hindia Barat. Jadi perusahaan ini dianggap sebagai perusahaan multinasional pertama di dunia. Jadi sumber tertua untuk sebuah perusahaan yang memiliki saham pertama kali itu sebenarnya adalah VOC. Jadi meskipun ada sebuah hal yang negatif tentang penjajahan, tapi VOC itu sudah memberikan gambaran ya pada kita bahwa banyak hal-hal yang bisa diperdagangkan di dunia internasional. Jadi kita mengenal bagaimana suatu barang di Indonesia itu bisa multiguna kalau di luar negeri. Jadi bisa dijual di sana. Jadi selain ada sisi negatifnya, satu sisi berdirinya sebuah perusahaan dagang seperti VOC seperti ini ya, itu juga ada sisi positifnya. 102. Karena VOC ini dibentuk oleh pemerintahan Belanda agar pedagang-pedagang Belanda yang datang dari Belanda secara bergantian kemudian mengatasnamakan pribadi, dan untuk memfasilitasi para pedagang itu menjadi satu persekutuan dagang yang kuat dalam menghadapi beberapa armada perdagangan dari
wilayah Eropa termasuk Spanyol, Portugis, bahkan kongsi dagang yang juga dibentuk Inggris ya, tadi sudah disebutkan, yaitu EIC yang berpusat di Kalkuta, India. VOC mempunyai hak-hak istimewa yang tercantum dalam hak oktroy yang biasa disebut sebagai hak oktroy yang tertanggal 20 Maret 1602. Itu meliputi yang pertama adalah hak monopoli. Jadi hak monopoli ini adalah hak untuk berdagang dan berlayar di wilayah sebelah timur Tanjung Harapan dan sebelah barat Selat Magelhaens, serta menguasai perdagangan untuk beberapa hak-hak yang lain ya. Jadi hak kedaulatan itu adalah dapat bertindak layaknya suatu negara tapi dalam suatu negara, atau yang disebut dengan unnational home ya, negara di dalam negara. Jadi hak yang dalam hak kedaulatan itu adalah yang pertama memelihara angkatan perang. Jadi VOC bisa memiliki angkatan perang sendiri. Kemudian yang kedua, memaklumkan perang dan mengadakan perdamaian. Itu yang kedua. Jadi VOC bisa bergerak seperti penguasaan perdagangan di seluruh wilayah Nusantara ya. Jadi ini yang pertama, VOC mempunyai hak ekstirpasi ya. Jadi ekstirpasi ini adalah hak untuk memusnahkan pohon pala atau cengkeh ya, yang merupakan bagian dari rempah-rempah itu agar mempertahankan dan mengekalkan monopoli rempah dalam hal harga. Karena VOC musnahkan rempah milik pedagang lain sehingga harga rempah-rempah yang dijual oleh VOC tidak turun. Jadi secara kesimpulannya adalah penebangan ya tanaman-tanaman milik penduduk biar tidak overload untuk produksinya. Jadi harganya tetap stabil. Itu adalah yang pertama, kebijakan monopolinya. Kemudian yang kedua adalah pelayaran hongi. Jadi pelayaran hongi ini adalah atau Hongi-toesten ya, adalah suatu bentuk pelayaran serta pengawasan yang dilakukan oleh pemerintahan zaman VOC Belanda yang bertujuan menjaga keberlangsungan monopoli rempah-rempah, yang termasuk tadi sudah dibahas hak ekstirpasi, yaitu jadi pelayaran banyak pedagang Portugis, pedagang Inggris. Jadi untuk mengawasi penduduk itu agar tidak ikut dalam perdagangan selain dengan VOC. Kebijakan lain untuk monopoli perdagangan di wilayah Nusantara adalah dengan diberlakukannya kebijakan menjadi kelompok-kelompok kecil yang mudah ditaklukkan. Dalam konteks ini, perpecahan antar suku, negara, kepentingan politik di Indonesia sudah pernah terjadi, dan hal itu adalah kelemahan dari bangsa kita. Ada beberapa gubernur jenderal yang memerintah masa VOC, kurang lebih ada 30 gubernur jenderal, cuma nanti saya bahas hanya 2 ya, yang penting-penting saja. Nah, jabatan gubernur jenderal ini adalah jabatan penguasa tertinggi dalam pemerintahan Hindia Belanda yang baru diadakan pada tahun 1691. Setelah bangkrutnya VOC pada tahun 1799, aset-aset VOC di Hindia Belanda diserahkan pada pemerintahan Belanda. Gubernur jenderal VOC yang pertama itu adalah Pieter Both ya. Jadi Pieter Both ini memegang jabatan sebagai gubernur jenderal VOC dari 19 Desember 1610 hingga 6 November 1614. Dan dia berhasil mengadakan perjanjian perdagangan dengan beberapa kerajaan lokal di Pulau Maluku
serta menaklukkan Pulau Timor dan mengusir Spanyol dari Pulau Tidore. Kemudian beliaunya sudah itu digantikan oleh Gubernur Jenderal Gerard Reyns ya. Kemudian Peter Booth bertolak kembali ke Belanda dengan 4 kapal, tapi malangnya dia tenggelam di Kepulauan Mauritius bersama 2 kapalnya. Gubernur Jenderal yang kedua yang sangat penting menurut beberapa referensi adalah Jan Pietersen Koen atau J.P. Koen. Jadi J.P. Koen ini punya kebijakan memindahkan kekuasaan dari wilayah Ambon ya, tadi yang dibentuk oleh Peter Booth, itu kemudian dipindahkan ke wilayah Batavia atau dulu bernama Sunda Kelapa ya. Jadi Jan Pietersen Koen ini adalah Gubernur Jenderal wilayah yang keempat ya dan keenam, jadi 2 kali jabatannya, yaitu pada masa jabatan pertama ia memerintah pada tahun 1619 sampai 1623 dan jabatan yang kedua berlangsung pada tahun 1627 sampai 1629. Jan Pietersen Koen meninggal di Batavia pada tanggal 20 September 1629. Terdapat 2 versi yang berbeda mengenai penyebab kematian Koen. Menurut versi Belanda, Koen meninggal karena penyakit kolera yang kini lebih dikenal dengan muntah darah. Sedangkan versi lainnya meyakini bahwa kematian Koen akibat serangan bala tentara Sultan Agung dari Mataram. Pada pertengahan abad ke-18, tepatnya 1799, VOC mengalami kemunduran ya karena beberapa sebab sehingga dibubarkan secara resmi. Alasannya adalah sebagai berikut. Jadi yang pertama adalah banyak pegawai VOC yang melakukan kecurangan dan korupsi. Yang kedua, banyak pengeluaran untuk biaya peperangan. Contoh peperangan melawan beberapa kerajaan-kerajaan lokal di Indonesia, seperti perlawanan dari Hasanuddin dari Goa, kemudian perlawanan terhadap Mataram ya di Jawa, dan banyak lagi perlawanan di daerah terhadap VOC. Kemudian yang ketiga, banyaknya gaji yang harus dibayar karena kekuasaan yang luas membutuhkan pegawai yang banyak. Kemudian yang keempat, pembayaran dividen atau keuntungan bagi pemegang saham turut memberatkan setelah VOC mengalami kekurangan pemasukan. Jadi ini murni manajemen yang kurang baik. Kemudian yang kelima, bertambahnya saingan dagang di Asia, terutama Inggris dan Perancis. Kemudian dan terakhir, perubahan politik di Belanda. Jadi pada waktu itu Belanda menjadi sebuah republik bernama Republik Batav. Jadi pada waktu itu Belanda malah dijajah oleh Perancis ya. Jadi ini hal yang unik, negara yang dijajah tapi menjajah Indonesia. Dan nama Belanda dari sebuah monarki kerajaan menjadi sebuah republik, namanya adalah Republik Batav. Berdasarkan alasan yang saya sebutkan tadi, VOC kemudian resmi dibubarkan pada tanggal 30 Desember 1799 dengan utang 136,7 juta gulden, dan kekayaan yang ditinggalkan berupa kantor dagang, gudang, benteng ya, dan kapal serta daerah-daerah yang sudah dikuasai di Indonesia. Akhirnya aset-asetnya dialihkan kepada pemerintahan Belanda. Cukup sekian anak-anak hari ini ya tentang materi kedatangan bangsa Barat terutama Belanda ke Indonesia dan kemudian terbentuknya Verenigd Oost-Indisch Company. Dan untuk materi selanjutnya nanti kita ke Republik Batav ya. Jadi yang sangat unik tadi, negara yang menjajah Indonesia tapi kondisi mereka juga dijajah oleh bangsa asing. Cukup sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.